Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kenalin, aku Mufidatul Hanifah dari program studi Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang diajarkan selama satu semester di mata kuliah pedagogi kritis, serta yang terakhir nanti adalah sedikit penjelasan terkait dengan proyek sosial yang saya usulkan. Jadi langsung ke materi pertama. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas sosok keren yang punya pemikiran revolusioner, yaitu Karl Marx. Nah, oke, jadi Karl Marx itu bukan seorang filsuf biasa, dia itu kayak the real MVP yang ngebongkar abis-abisan terkait dengan sistem kapitalis. Beliau ini lahir tahun 1818 di Jerman ketika lagi zamannya revolusi industri. Nah, jadi kita bahas konsepnya Karl Marx, yakni alienasi dan materialisme dialektika. Nah, alienasi itu apa? Jadi alienasi itu adalah para pekerja terasing dari hasil kerja sendiri. Contoh, misal kamu kerja di sebuah pabrik sepatu. Nah, sepatu yang kamu buat itu ternyata dijual mahal, tapi kamu upahnya cuma pas-pasan. Nah, itu alienasi versinya Karl Marx. Terus tadi ada materialisme dialektika. Jadi intinya itu adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi karena adanya pertentangan antar kelas, yakni kelas bawah dan kelas menengah, kemudian kelas menengah dan kelas atas, gitu loh. Oke, jadi next selanjutnya adalah teori kritis 1, yakni teori kritis Mazhab Frankfurt. Jadi kita bongkar ya tentang sistem sosial yang kita anggap normal saat ini. Jadi Mazhab Frankfurt itu kayak sebuah geng dari atau kumpulan-kumpulan intelektual yang muncul di Jerman tahun 1929. Oke. Jadi ada 3 generasi di Mazhab Frankfurt. Generasi pertama itu ada Adorno dan Horkheimer. Terus mereka itu yang membongkar kedok sistem. Terus yang kedua ada Habermas. Dia itu ngeluarin teori komunikasi yang bikin kita itu mikir cara komunikasi itu gimana. Terus yang ketiga adalah Honneth. Fokusnya dia tuh ke pengakuan, siapa yang diakui, siapa yang diabaikan. Jadi intinya mereka itu ngelihat bahwa sistem kapitalis itu nggak cuma soal uang, tapi juga soal tentang bagaimana kita itu dikontrol lewat teknologi, media, dan budaya. Mereka tuh bilang kita itu manusia itu kayak robot yang diprogram, tapi mereka tuh nggak sadar. Nah, contohnya apa? Sosmed. Jadi di sosmed itu kita mikirnya ini memang tersaji buat kita karena kita milih. Nyatanya enggak. Algoritma dari sosmednya itu udah ngatur pikiran kita. Jadi ini dia adalah sebuah kritik dari Mazhab Frankfurt gitu. Jadi intinya teori kritis 1 itu tentang membongkar sistem yang menindas, membebaskan pikiran, dan bikin kita sadar bahwa sekarang itu memang menindas sekali. Dan yang ketiga adalah teori kritis 2. Nah, teori kritis 2 ini muncul pas tahun 60-an. Jadi ini bukan sekedar teori biasa, jadi kayak update-nya dari versi sebelumnya. Tokoh kuncinya siapa? Dia adalah Habermas, Jürgen Habermas. Jadi dia itu kayak punya misi nih, ngebebasin pikiran kita lewat komunikasi. Jadi intinya dia percaya bahwa kita itu bisa ngubah dunia, modalnya itu cuma ngomong yang bener, dialog yang bener. Oke, kita bahas teori budaya ya. Jadi misal nih kita kadang dihegemoni secara nggak sadar. Misal ada yang buka marketplace nih, marketplace kasih kita diskon, kita langsung happy. Padahal kita cuma jadi seorang konsumen yang dimanfaatin. Karena apa? Karena diskon itu kadang bukan benar-benar potongan harga, tapi ya emang harga aslinya gitu aja. Dikasih diskon itu biar sebagai penarik perhatiannya kita. Kemudian ada neo-Marxian, yakni konsep itu melihat bahwa kelas sosial itu banyak banget.
Jadi kita bisa nyadar kalau diskriminasi itu kompleks banget, nggak cuma soal kelas atau gender, bisa semuanya itu saling berkaitan. Terus ada poststrukturalisme, jadi intinya tuh sebuah makna itu nggak benar-benar fix atau nggak melulu kaku. Jadi makna itu bisa berubah setiap saat. Setiap saat itu tergantung konteksnya apa. Misal suatu kata ini bisa berubah tergantung konteks, tergantung cara makainya. Jadi intinya ya, teori kritis 2 itu tentang ngebongkar sistem dan ngebebasin pikiran dan bikin kita sadar bahwa sebenarnya kita itu diatur sama sistem yang kita nggak sadari gitu. Selanjutnya yang keempat adalah feminisme dan pendidikan sensitif gender. Jadi siap-siap ya. Jadi feminisme itu bukan sekedar gerakan ciwi-ciwi marah. Ini terkait dengan perjuangan yang panjang banget terkait dengan kesetaraan. Ini udah dimulai dari sejak abad ke-18 sampai sekarang. Jadi feminisme itu ada 4 gelombang yang perlu teman-teman tahu. Gelombang pertama itu adalah perjuangan hak dasar, kemudian yang kedua itu nuntut kesetaraan total di seluruh aspek kehidupan. Terus yang ketiga itu feminisme multikultural yang menghargai semua keberagaman. Terus yang keempat ada di era media sosial. Nah, pendidikan sensitif gender itu intinya bikin lingkungan belajar kita itu adil buat seluruh orang, semua orang. Nggak ada lagi tuh ada istilah bahwa cewek itu nggak cocok untuk masuk jurusan teknik, dan ataupun cowok itu nggak cocok masuk tata boga gitu. Kita semua punya potensi yang sama. Nah, kadang di era digital ini kesenjangan gender itu masih kayak kelihatan banget. Cewek itu masih kadang kurang pede di dunia sekarang, padahal sebenarnya mereka itu ya sama kerennya sama cowok-cowok kalau misalnya bisa dikasih kesempatan gitu. Jadi intinya feminisme itu bukan sesuatu yang lawan cowok ya, tapi soal kesetaraan buat semua. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yakni tentang ajaran kritis dan pendidikan. Jadi kita akan ngebahas sosok yang namanya Paulo Freire. Beliau adalah pahlawan pendidikan yang ngebongkar sistem belajar konvensional. Jadi Freire ini bukan seorang profesor biasa, namun beliau ini punya misi yang keren banget. Beliau ingin membebaskan pendidikan dari sistem yang bikin semua murid itu jadi robot. Kan kita nggak mau kan jadi robot yang cuma diatur-atur. Jadi di sini ada 3 level kesadaran yang beliau ajarkan, yakni magis, naif, dan kritis. Nah, Freire bilang pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi ini soal pembebasan. Jadi beliau itu juga mengenalkan konsep banking dalam pendidikan, di mana guru itu kayak mendeposit ilmunya ke dalam murid. Jadi murid itu kayak jadi bejana atau wadah yang nantinya akan diisi dan dijalankan ilmu-ilmu. Jadi Freire ini bilang bahwa ini cara belajar yang gak cool. Kita butuh lebih dari itu. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pemikiran radikal Ivan Illich, yakni The Schooling Society. Jadi Ivan Illich ini lahir di Wina tahun 1926. Dia ini punya pandangan unik tentang pendidikan, yakni sekolah itu bukan tempat yang bikin kita bebas, malah menjadi tempat yang membelenggu kita, atau menjadi tempat yang tempat kontrol sosial. Jadi idenya dia tentang The Schooling Society itu adalah ide tentang untuk menghapuskan sekolah formal sebagai satu-satunya cara belajar. Jadi Illich itu percaya bahwa dia itu kita semua bisa belajar dari pengalaman langsung dan interaksi sosial, bukan cuma dari buku atau dari buku teks, ya kan? Dia nyaranin yang namanya itu learning webs, jadi jaringan pembelajaran yang bisa bikin kita itu belajar sesuai dan minat dan kesukaan kita dan kebutuhan kita sendiri. Jadi di masa sekarang itu, terutama di masa pasca pandemi,
Nah, konsep deschooling itu juga kita lihat semakin relevan ya. Banyak orang yang juga mulai menyadari bahwa belajar itu bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dan dengan cara yang lebih fleksibel. Jadi poinnya itu, English ngajarin kita untuk pendidikan itu bukan hanya soal sekolah, tapi kita bisa belajar di kehidupan sehari-hari dan pengalaman yang kita jalani, gitu. Oke, yang ketujuh adalah tentang analisis pedagogi kritis dari Henry A. Giroux. Jadi beliau ini adalah bukan hanya seorang profesor ya. Dia punya misi yang cukup bagus ya untuk mengeluarkan pendidikan dari zona nyaman. Jadi dia itu pengen kita itu sadar bahwa pendidikan itu lebih dari sekedar belajar buat ujian. Intinya pedagogi kritis itu tentang ngebongkar sistem yang menindas, bikin siswa berpikir kritis dan menjadikan pendidikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Giroux bilang pendidikan jangan cuma soal nyiapin tenaga kerja aja, tapi sebagai ruang untuk melawan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Nah, peran guru itu bukan jadi sarana transfer ilmu, tapi juga harus menjadi intelektual publik yang ngedorong siswa untuk berpikir kritis, gitu. Dan selanjutnya adalah pendidikan alternatif dan kaum marginal. Jadi pendidikan alternatif ini bukan sekedar pilihan kedua karena namanya alternatif ya, tapi ini sebuah praktik pedagogis yang transformatif, kayak menolak model pendidikan yang linear dan mekanistik, tapi lebih mengutamakan proses daripada hasil. Nah, di sini tuh kita bisa berpartisipasi, bisa berdialog, bisa menghargai pengalaman serta pengetahuan. Terus parameter utamanya apa? Dari kurikulumnya itu aja fleksibel, pendekatannya adalah humanis, fokusnya itu pada pengembangan potensi individu, inklusi, dan memiliki agenda transformasi sosial. Nah, kaum marginal dalam katanya sendiri, marginal yakni artinya pinggiran, dalam konteks pendidikan adalah kelompok yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Mereka itu mengalami diskriminasi dan mempunyai keterbatasan akses. Jadi pendidikan alternatif ini berfokus pada pembebasan dan kritik struktural dan transformasi sosial. Nah, meskipun ada tantangan dalam implementasi pendidikan alternatif seperti resistensi dari pendidikan yang mapan, keterbatasan sumber daya, tapi ini tuh adalah upaya salah satu untuk membongkar batasan konvensional dan membuka ruang transformasi bagi kaum marginal. Dan selanjutnya adalah pendidikan demokratis dan pendidikan multikultural. Jadi ini merupakan cara baru belajar yang lebih inklusi dan lebih menyeluruh. Jadi pendidikan demokratis adalah cara bikin lingkungan belajar itu mendukung kebebasan berpikir dan keterlibatan kita. Dan pendidikan demokrasi itu ngajarin kita untuk kayak kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat. Tujuannya apa? Biar kita bisa menjadi seorang yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, di sisi lain, pendidikan multikultural itu kayak menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan lain-lain. Nah, ini penting karena apa? Di Indonesia itu kaya banget akan budaya. Jadi, bisa dipahami ya. Dan tujuan pendidikan multikultural sendiri itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan di mana semua orang itu merasa dihargai. Nah, dengan cara ini kita bisa mengatasi bias atau diskriminasi terkait dengan perbedaan budaya. Begitu. Jadi intinya pendidikan demokratis dan multikultural itu saling melengkapi dan keduanya itu bantu kita untuk berpikir kritis dan menghargai keberagaman. Oke? Sekarang terakhir yakni kita akan membahas tentang proyek sosial, yakni berjudul dari suara rakyat ke suara uang, fenomena jual beli hak pilih. Jadi kemarin setelah
kita menjalankan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Jadi kita ngomongin tentang politik uang ya. Ini merupakan ancaman yang serius bagi demokrasi di negara kita. Nah, bayangin hak pilih kita yang benar-benar pure milik kita malah jadi bahan jual beli. Modusnya apa? Banyak. Mulai dari amplop berisi uang, sembako, janji-janji manis, sampai bantuan sosial. Nah, respon dari masyarakat itu juga beda-beda tergantung tingkat pendidikan mereka. Yang mereka-mereka yang berpendidikan rendah itu biasanya lebih gampang dijual hak pilih mereka, lebih gampang terima uang. Sedangkan yang berpendidikan tinggi biasanya itu lebih kritis tapi pragmatis juga. Jadi ada yang menerima uangnya tapi tetap dia milih sesuai dengan kemauan dia gitu loh. Dampaknya kalau misal pemilih yang pakai money politik itu gimana? Pemimpinnya itu nggak kompeten ya, kita bisa lihat dari kelakuannya ya, yakni melakukan money politik. Terus apa sih akibatnya? Kepercayaan publik itu jadi turun, kemudian demokrasi itu kayak cuma angan-angan biasa aja. Terus ada ahli nih, Gramsci bilang bahwa money politik itu adalah salah satu cara elit politik untuk mengontrol kita. Mereka mikir bahwa kita terima uang itu tuh sebagai suatu hal yang biasa gitu ya. Biar kita nggak terjebak dengan hal-hal kayak gini, kita itu perlu pendidikan politik yang oke, yang bagus. Terus pemberdayaan ekonomi, terus juga penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Jadi jangan sampai kita jual masa depan cuma gara-gara uang receh ya. Jadi kita harus wujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat begitu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Sampai jumpa.